10. 45/10 itu 45/10. Lalu 47/10 itu 47. Gitu ya. Nah ini pastikan kita coba-coba dulu ya. Ini kan bawahnya udah sama semua. Berarti kita bisa lihat yang bawahnya saja. Yang bawahnya saja itu kan berarti angka 15, yang atasnya saja maksudnya. 17, 32, 30, 32 lagi, 62, 45, lalu 47. Nah, kalau 15 ke 17 itu kan ditambah 2. Tapi ke 32 itu ditambah 15. Pas ke 30 dikurang 2. Jadi nggak bentuk pola ya. Jadinya polanya acak. Kalau misalnya longkap 1. Kalau longkap 1 berarti kan dari 15 ke 32. 15 ke 32 itu ditambah 17. Tapi nanti 32 ke 32 lagi. Ini juga nggak membentuk pola. Nah, coba kalau longkap 2. Jadi loncat 3 ya. Dari 5 ke 30. Lalu nanti dari 30 ke 45. Polanya tambah 15 ya. Lalu coba 17-nya. 17 lompat 2 ke sini jadi ditambah 15. Kalau ditambah 15 lagi benar nggak ke 47? Betul ya? Betul. Berarti nanti kita tinggal lihat untuk pola berikutnya. Ini dari 32, lompat 2 ke sini, ini ke 62 ditambah 30, berarti nanti 62 ke 62 ke siku berikutnya itu ditambah 30. Ditambah 30 itu jadi 92. Lalu yang berikutnya ini yang 15 ya, 15 ke 30, 30 ke 45, lalu 45 ditambah 15 jadi berapa? Ditaruh sini. Nah, 45 ditambah 15 itu 60. Nah, tadi ini bentuknya pecahan. 92 tadi harusnya di bawahnya ada per 10 gini ya. Nah, ini dijadiin pecahan campuran jadi 92/10. Sedangkan yang 60 di bawahnya tambahin per 10. Jadinya 6. Gitu. Jadi jawabannya yang D ya. Jawabannya D. Untuk nomor 15 jawabannya yang D. Ada yang tidak jelas atau mau ditanyakan silakan ya. Nomor 16 juga pola ya, pola bilangan. Ini ada 5, 7, 11, 17, 25, 13, 15, 19, 25, X. 5, yang atas itu polanya 5, 7, 11, 17, 25. Dari 5 ke 7 itu ditambah 2. Dari 7 ke 11 ditambah 4. Dari 11 ke 17 ditambah 6. Dari 17 ke 25 ditambah 8. Nanti yang bawah itu bilangannya 13, 15, 19, 25, sama X. Berarti 13 ke 15 sama kayak yang di atas ditambah 2, lalu 15 ke 19 ditambah 4, ini ditambah 6, berarti yang ini juga ditambah 8. Tinggal berarti X itu sama dengan 25 ditambah 8, 33. Gitu. Bisa juga kalian lihat selisihnya nih, antara 5 ke 13, 7 ke 15, 11 ke 19, 17 ke 25.
itu kan bisa kita lihat selisihnya, ini selisihnya 8, 8, 8, 8. Nah, ketika 25 ke X, itu selisihnya juga 8, jadi tinggal ditambah 8 aja. Ya, jadi isinya 33. Lalu ke nomor 17. 17 ini ada bilangan ganjil 7 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, 8. Dengan angka 1 muncul tepat 2 kali sebanyak. Jadi sebenarnya angkanya cuma ada 4, tapi kita mau buat bilangan dengan 7 angka. Yang angka 1 hanya boleh 1 kali, kalau angka 2, 4, 8 boleh 2 kali. Jadi kita buat ini angkanya terdiri dari 7 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di angka paling belakang, karena ganjil itu cuma di antara 1, 2, 4, 8 hanya 1 yang ganjil. Berarti ini 1 pasti di belakang. Cuma ada angka 1 nih di belakang. Berarti yang 1 ini di belakang bisa kita abaikan. Tinggal kita menyusun dari angka-angka yang lain untuk 6 angka di depan ini. Angka-angka yang lain itu boleh 2 kali. Jadi 2-nya 2 kali, 4-nya 2 kali, lalu 8-nya juga 2 kali. Ini kita cari berapa banyak cara untuk menyusun ke 6 angka ini. Kalau angka-angkanya 2, 2, 4, 4, 8, 8. Nah, biasanya itu kalau cara menyusun menyusun tempat untuk beberapa elemen nih, untuk beberapa anggota ini seperti ini kan berarti banyak anggotanya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ada beberapa unsur yang sama, berarti ini kita pakai permutasi berulang namanya. Permutasi berulang. Permutasi berulang ini rumusnya yang n faktorial, jadi banyak anggotanya, 6 faktorial dibagi sama yang sama apa aja? Yang sama nih 2 ada 2. Lalu 4 ada 2. Lalu ada 8 ada 2. Ntar tinggal dihitung jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial itu kan 2 ya. 2 kali 2 yang belakang tetap 2 faktorial. Ini dicoret. Lalu 2 kali 2 kan 4. Berarti tinggal 6 kali 5 kali 3. Berapa 6 kali 5 kali 3? Itu 90. Nah, permutasi berulang ini pokoknya ini biasanya yang ditanya itu cara menyusun beberapa angka atau beberapa huruf dengan ada susunan yang ada angka-angka atau huruf-huruf yang sama. Seringnya sih kalau pas di bab peluang itu biasanya kalian disuruh ada berapa susunan angka yang bisa susunan huruf kata yang bisa disusun dari kata-kata misalnya matematika gitu. Berarti kan ini banyak susunannya, tinggal lihat nih ada semuanya ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 faktorial. Dibagi, tinggal lihat yang sama. Kayak huruf M-nya ada 2, berarti 2 faktorial. A-nya ada 3, berarti 3 faktorial. T-nya ada 2, berarti 2 faktorial. Lalu ada lagi yang sama, E-nya nggak ada ya. M-nya 2, T-nya 2, kayaknya sudah nggak ada yang sama lagi. Udah, ini dihitung. Gitu. Nah, berlaku juga untuk angka. Jadi misalnya nanti coba susun angka, buatlah bilangan yang terdiri dari angka-angka misalnya 2, 2, 2, 3, 4, 5.
Gitu. Berarti kan tinggal lihat nih ada berapa angka, ada 6, dibagi yang sama 3-nya ada 2, berarti 3 faktorial, yang lainnya nggak ada yang sama, berarti ya udah begini aja. Bisa ya untuk permutasi berulang itu biasanya disuruh mencari susunan kalau ada unsur yang sama. Unsur yang sama itu bisa berupa angka yang sama atau huruf yang sama. Sampai sini, kalau ada yang mau tanya atau ada yang misalnya ada salah hitung Kak gitu, silakan chat ya. Lalu nomor 18, manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli? Bilangan asli itu semua bilangan bulat yang dimulai dari angka 1 ya. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya itu bilangan asli. Lalu kalau kalau misalnya bilangan cacah apa Kak? Bilangan cacah sama, bilangan bulat, tapi mulainya dari 0. Jadi bedanya kalau cacah dari 0, kalau asli dari 1. Kalau bilangan bulat saja, misalnya dia bilang bilangan bulat, berarti semua yang bukan pecahan atau desimal dan negatif termasuk. Jadi kayak -1, -2, -3 itu termasuk bilangan bulat. Nah ini kan dia nggak ada ketentuan ya, n-nya harus apa, hanya bilang bilangan asli, berarti boleh terserah kita. Coba-coba aja semua bilangan asli. Bilangan asli terserah, tapi biasanya ambil yang kecil-kecil aja kalau mau nyoba-coba, biar ngitungnya nggak terlalu banyak. Biar ngitungnya nggak terlalu banyak. Ya. Kalau ada yang bertanya, ada sesi tanya jawab atau setelah satu pertanyaan selanjutnya ada sesi bertanya Kak? Mohon maaf. Nanti aja, sebenarnya sih kalau misalnya pas lagi berjalan nih, ada yang nggak jelas nggak apa-apa. Cuma nanti misalnya sudah 5 nomor, biasanya nanti saya akan kasih lagi kalau ada yang mau tanya. Ya, oke. Makasih Kak. Ya, silakan. Ya. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli tadi ya? Coba-coba ya. Terserah n-nya mau berapa. Misalnya untuk n sama dengan 1. N sama dengan 1. Masukin ke pernyataan satunya. Pernyataan satunya berarti jadi 2 tambah 2 kali 1, 2 dikurang 1. Sama dengan, berarti 4 kurang 1, 3 ya. Benar ya dia ganjil. Karena di pernyataannya, pernyataan 1 kalau kita masukin n berapapun dia ganjil. Lalu pernyataan kedua, kalau kita masukin ke pernyataan kedua, berarti 1 dikurang 1 kuadrat ditambah 1, hasilnya berapa? 1 dikurang 1 kan 0, dikuadratin lalu ditambah 1, itu hasilnya 1. Yang ini salah ya, karena di pernyataan 2 dia maunya genap. Jadi ini salah. Pernyataan 3, kalau n-nya dimasukin 1, berarti 4 dikali 1 dikurang 2 dikali 1, berarti 2. 4 dikurang 2 itu 2. 2 itu genap, berarti pernyataan ketiga ini betul. Lalu, di pernyataan keempat, ini 2n. 2n itu 2 dikali 1, berarti 2 dikurang 1 kuadrat sama dengan 2 dikurang 1 itu 1, dikuadratin itu jadinya 1. Itu. Nah, ini untuk yang kalau kita masukin n sama dengan 1, ini sudah ketahuan bahwa yang benar itu 1 dan 3. Ini salah ya, karena tapi misalnya kurang yakin boleh dicoba lagi. Jadi kan ini n sama dengan 1 itu angka ganjil. Coba kalau angka genap hasilnya akan sama apa enggak? Ya coba aja. Masukin 2. Ini angka genap ya. Masukin ke pernyataan 1. Jadi 2 dikali 2 kuadrat 4 ditambah 2 kali 2 dikurang 1. Berarti 8 ditambah 4 itu 12 dikurang 1 jadinya 11.
Lalu yang kedua, ini benar ya berarti ya, dengan N sama dengan 2 dia hasilnya tetap ganjil. Lalu yang kedua, 2 dikurang 1 kuadrat ditambah 2. 2 dikurang 1 itu 1, ditambah 2 hasilnya 3. Berarti ini salah ya, karena hasilnya ganjil. 3, 4N kuadrat, berarti 4 dikali 2 kuadrat 4, dikurang 2 dikali 2. 16 dikurang 4, 12, genap, oh dia betul. Yang keempat, ini 2 dikali 2, 4, dikurang 1, kuadrat, 4 dikurang 1, 3, dikuadratin 9. Ini ganjil ya, berarti salah. Berarti dengan N sama dengan 1 maupun N sama dengan 2 itu yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Itu cukup mudah ya kalau ini. Dicoba-coba saja. Untuk yang baru bergabung, selamat bergabung. Nanti kalau ketinggalan nanti hasil belajarnya nanti akan di-share ke grup kalian ya. Tetap semangat belajarnya, manfaatkan karena tahun ini benar-benar hanya TPS ya, dimanfaatkan tidak karena mungkin kesempatannya cuman kali ini TBK itu hanya TPS, bisa jadi tahun depan sudah berubah lagi, ada kemampuan saintek lagi atau kemampuan sosum lagi. Kalau yang ini, daerah yang diarsir pada diagram Venn berikut dapat dinyatakan sebagai, ini nomor 19 ya. Nomor 19, ini kan ada K sama L, ada kotak K, kotak L, sama kotak M. Kita disuruh mencari yang kotak M ini sebagai bagian dari apa? Kalau dilihat, kalau namanya daerah K gabung L itu adalah daerah yang berada di dalam kotak K dan kotak L seluruhnya. Jadi kalau yang namanya K gabung L ya, K gabung L itu daerah yang semuanya ini nih, yang ada K sama L-nya. Lalu kalau K iris L itu yang mana? K iris L itu yang ini. Ini namanya K iris L. Kalau gabung L, K gabung L yang semuanya antara K sama L. Terus kalau yang hanya irisan itu yang tengah-tengah ini aja. Nah yang diarsir ini daerah yang bukan di irisan dan di luar K sama L. Di luar K sama L berarti dia pasti komplemennya. Komplemen itu daerah di luarnya. Ini pasti si komplemennya si M ini. Si yang diarsir ini. Nah tinggal apakah dia digabung sama M atau dia diiris sama M. Kalau dia digabung sama M, daerah komplement itu semuanya termasuk yang di luar-luar ini. Yang di luar-luar ini termasuk M. Ini kalau gabungan. Sedangkan kalau irisan, ya yang cuma diarsir ini aja. Karena dia K iris L. Jadi ini tadi kalau dia digabung dengan M, daerahnya semua di luar K sama L, dan semua daerah yang di luar K sama L dan digabung dengan M, berarti ini semua daerah yang termasuk di luar-luar ini dan termasuk si M-nya. Tapi kalau diiris berarti hanya yang di dalam M saja. Berarti daerahnya ini K gabung L komplement diiris sama M. Itu ya. Terus sudah kita lanjut ke nomor 20. Nomor 20, ini jika A, B, C, D merupakan suatu bilangan bulat genap. Bilangan bulat genap dan A bilangan prima. Apakah bilangan 4 digit A, B, C, D dapat dibagi oleh 8?
putuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti kita coba ya, misalnya kita pakai pernyataan 1 ya, apakah kita sudah bisa menentukan bahwa ABCD ini dapat dibagi oleh 8. Lalu misalkan coba lagi dengan pernyataan kedua, apakah dengan pernyataan kedua saja kita bisa menentukan bahwa ABCD ini bisa dibagi oleh 8. Tuh. Ini sudah pembahasannya, nanti ada ini Pak tulis juga. A, B, C, D, bilangan 4 angka ya. A, B, C, D. Kita pakai pernyataan 1 dulu. A, B, C, D. Mereka itu bilangan bulat genap. Lalu si A-nya prima. Prima dan genap. Prima dan genap itu cuma angka 2. Gitu ya. Kalau dari pernyataan 1, bilangan 2 digit BA merupakan kelipatan dari 21. BA kelipatan dari 21. Kelipatan dari 21 itu kayak 21, 42, 63, 84. Nah, yang belakangnya 2 siapa? Kan A-nya harus 2 ya. Berarti depannya harus 4. Biar si BA ini merupakan kelipatan dari 21. Berarti ini sudah ketahuan A-nya 2, B-nya 4. Itu. Terus CD 40 merupakan faktor bilangan 2 digit DC. DC ini maunya faktor dari 40, artinya suatu bilangan yang bisa dibagi sama 40, 2 angka, bilangan 2 angka yang bisa dibagi sama 40, ya berarti cuman 80. Berarti D-nya 8, C-nya 0. Di sini taruh C-nya 0, D-nya 8. Berarti bilangan ABCD itu adalah 2408. Kalau kita gunakan pernyataan 1, kita dapat bahwa angkanya adalah 2408. Nah, apakah si 2408 ini bisa dibagi 8? Kalian hitung coba, ini pasti nanti bisa dibagi 8. Berarti pernyataan 1 betul ya. Kita bisa menggunakan pernyataan 1 untuk menentukan bahwa ABCD ini habis dibagi oleh 8. Sekarang dengan pernyataan kedua. 10 merupakan pembagi dari bilangan 2 digit. Hasil 2 digit ini maksudnya yang tengah ya, karena ini ada A sama D. Jadi 10 merupakan pembagi dari bilangan 2 digit itu adalah si B sama C. Jadi si BC itu bisa dibagi dengan 10. Jadi si BC itu pilihannya bisa 10, 20, 30 seperti ini ya. Si BC itu bisa 10, 20, 30, 40. Pilihannya dia bisa 10, 20, 30, 30, 40 dan seterusnya. Nah, A kali D merupakan kuadrat sempurna. Nih, hasil kali dari A dan D. A kali D. Kalau A-nya sudah dari soalnya, ini sudah ketahuan bahwa dia adalah bilangan prima yang genap. Berarti A-nya pasti sama dengan 2. Tinggal 2 dikali berapa yang hasilnya merupakan bilangan kuadrat sempurna. Bilangan kuadrat sempurna itu seperti 1, 4, 9, 16, lalu ada 25, 36 gitu ya. Jadi 2 harus, dan D itu 1 digit, nggak boleh misalnya Kak 36 itu bilangan kuadrat sempurna, tapi kan 36 itu 2 dikali 18, 18 itu bukan bilangan 1 digit. Jadi hanya D-nya itu hanya boleh 1 digit. Berarti yang bisa itu hanya 2 kali 2 dan 2 kali 8. Ini 2 kali 2-nya itu 4, 2 kali 8-nya 16 ya. Gitu. Berarti bilangan-bilangan yang bisa kita bisa kita buat dari
pernyataan kedua ini, salah satunya contohnya nih ada beberapa bilangan yang ini. Kayak 2, tadi kan tengahnya itu merupakan kelipatan dari 10 ya. Jadi bisa 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40. Nah, depan, belakangnya pasangan antara 2, 2, 2, 8, 2, 2, 2, 8 gitu. Ini jadi banyak angka yang bisa didapat kalau dari pernyataan kedua. Dan semua angka ini, yang beberapa angka saja ini, tidak semuanya bisa habis dibagi 8. Berarti kalau dengan pernyataan kedua saja, itu kita tidak bisa menentukan bahwa dia memang harus, pasti bisa dibagi 8. Jadi pernyataan 2 salah ya. Jadi kalau dari pernyataan 8 ini kita variasi variasi bilangannya bisa banyak sekali. Nih. Terus yang bisa dibagi 8 tidak semuanya. Jadi pernyataan 2 kalau kita menggunakan pernyataan 2 saja itu salah. Berarti jawabannya dengan pernyataan 1 saja cukup tapi tidak dengan pernyataan kedua. Gitu. Untuk sampai nomor 15 sampai 20 ini, jika ada yang mau bertanya silahkan. Nanti kita lanjut ke nomor 61, tapi sebelumnya jika ada yang mau bertanya silahkan ya. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Sambil menunggu, kalau siapa tahu ada yang belum mengerjakan nomor 61, boleh dicoba-coba. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau yang itu ada yang nanya Kak di chat. Oh ya. Bentar ya. Ini dari buku yang mana? Dari buku persiapan UTBK. Apa nih? DC-nya. Oh. Bentar ya. Ini kalau yang tadi nomor 20, DC-nya 80 ya. DC-nya 80. Nomor 20 jawabannya apa tuh kalau yang pernyataan 1 saja? Pilihannya apa? Kalau pernyataan 1 saja, kalau nggak salah A ya. Ada yang tahu nih pilihannya apa nih kalau yang nomor 20? Pokoknya yang kata-katanya pernyataan 1 saja cukup, tapi pernyataan 2 tidak cukup. Pilihannya apa? A ya betul. Terus DC itu tadi itu ya, kelipatan dari 40, bilangan 2 angka yang bisa dibagi sama 40 ya cuma 80. Jadi DC-nya 80, berarti C-nya 0, D-nya 8. Terus nanti kalau yang baru join ini dari buku UTBK TPS yang persiapan 1. Dari tadi kita bahasnya baru nomor 15 sampai 20. Kalau kelewat nanti ada di share di grup ya pembahasannya. Terus lagi 17, ini bisa nggak kalau nggak pakai permutasi berulang, pakai kotak-kotak gitu? Bisa, tapi nyobanya banyak banget. Ini misalnya kalian mau coba taruh nih
2-nya di sini gitu. Mau coba-coba kayak kotak-kotak gitu, 2-nya di sini, 4-nya di sini gitu, itu banyak banget jadinya. Nanti kemungkinannya banyak banget. Lumayan ya. Jadi mendingan pakai permutasi berulang. Pokoknya kalau kita disuruh mencari susunan suatu angka atau huruf, terus udah kelihatan nih, oh ada angka yang sama, ada huruf yang sama, udah pasti itu pakai permutasi berulang. Kalau kotaknya, masalahnya kalau kotaknya cuma sedikit, misalnya kayak bilangan 3 angka gitu, lebih enak. Karena ini 6, ini banyak banget kombinasinya. Gitu. Jadi mendingan langsung pakai permutasi berulang daripada pakai yang kotak-kotak itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Jadi kalau kotak-kotak itu lebih cocok kalau misalnya bilangan 3 angka, bilangan 4 angka gitu ya. Lebih enak. Tapi kalau sudah banyak begini, langsung aja dia kira-kira bisa pakai rumus apa gitu. Terus nomor 61. 61 ini pangkat ya, sebenarnya ini eksponensial. Suruh membandingkan mana yang paling kecil, diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sebenarnya bisa juga langsung kita lihat aja pangkatnya yang paling besar, itu pasti nanti jadi angka yang paling besar gitu. Udah otomatis tuh Kak kayak gitu, biasanya sih kayak gitu. Jadi kalau nembak-nembak ya lihat aja angka yang paling besar itu biasanya nanti pangkatnya paling bila hasilnya dia nilainya akan paling besar. Yang pangkatnya kecil walaupun angkanya besar nih, 7 kan angkanya paling besar ya di antara 5, 6, 7, tapi dia pangkatnya paling kecil. Biasanya sih dia tetap jadi angka yang paling kecil. Jadi yang jadi patokan itu angka. Nah, kan kita perlu buktinya gitu. Ya, sudah dihitung. Tapi kan nggak mungkin kita menghitung 5 pangkat 20 pakai kalkulator aja, kalkulatornya error kan. Gitu. Jadi bisa kita ubah bentuknya, pangkatnya itu kita ubah ke bentuk yang sama. Kita cari angka yang bisa membagi 20, 16, 12. Istilahnya cari FPD dari 20, 16, dan 12. FPD itu angka yang bisa membagi 20, 16, dan 12. Angka terbesar. Berarti itu angka 4. Jadi kita rubah nih pangkatnya. Jadi dibagi 4 semua. Jadi kayak misalnya X. X itu kan berapa? 5 pangkat 20. 5 pangkat 20. 20 kalau dibagi 4 itu 5. Berarti 5 pangkat 5 itu hasilnya 4 ya. Terus yang Y. Yang Y-nya kan pangkatnya 16. Berapa? 16-nya dibagi 4. Berarti 4 ya. 6 pangkat 4 itu 4. Lalu yang Z-nya. Z-nya itu pangkat 12. Nah, 12-nya dibagi 4. Berarti 3. Ini berarti sama dengan, di sininya 4. Nah, ini di luarnya kan sama semua ya. Sama-sama pangkat 4. Nah, berarti kita hanya membandingkan angka 5 pangkat 5, 6 pangkat 4, sama 7 pangkat 3. Lebih mudah ya menghitungnya daripada yang tadi 5 pangkat 20, 6 pangkat 16. Ini lebih masuk akal lah untuk dihitung manual gitu. Nah, terus tinggal dihitung deh 5 pangkat 5 ya berarti 5 dikaliin sampai 5 kali. Ini hasilnya 3.125. Lalu 6-nya juga pangkat 4, 6-nya tinggal dikaliin sampai 4 kali. 6 pangkat 4 itu 1.296.
Lalu 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 itu tinggal 7 kali 7, 49 kali 7 lagi. Hasilnya 3, 4, 3. Itu berarti sudah ketahuan ya. Yang paling besar itu yang X, yang paling tengah-tengah itu Y, yang paling kecil itu Z. Sesuai ya dengan tebakan kita tadi, kalau nembak nih, pangkatnya paling kecil, dia adalah bilangan yang paling kecil, yaitu Z, urutannya berarti Z, Y, X. X paling besar karena dia pangkatnya paling besar. Tapi kalau dengan perhitungan seperti ini ya, membuktikannya. Nanti jawabannya yang D. Gitu. Lanjut ke nomor 62. 24,9% dari 2.490. Sebenarnya ini bisa saja dihitung langsung, tapi karena lumayan juga sih kalau mau ngitung 24,9 kali 2.490 lalu dibagi 100 ya. Bisa juga nanti dengan grid solution-nya ditulis juga. Ini caranya. Jadi kan kalau ngitung langsung berarti kan itu 24,9 dibagi 100 ya. Kalau per 100 itu berarti dibagi 100 per 100 persen per 100. Ini dikali sama 2 dikali 2.490. Ini kalau kali manual ya tinggal kalikan saja. Terus kalau tidak ya ini 2.490. Kalau dia yang dibagi 100 ternyata hasilnya ini kalau dikali 2.490-nya yang dibagi 100 boleh dong ya pindah ke sini karena mereka berkalian, jadi boleh aja sih 100 pindah ke sini. Ternyata mereka menghasilkan bilangan yang sama, yaitu sama-sama 24,9. Gitu ya. Berarti ini bisa kita tulis sebagai 24,9 kuadrat. 24,9 itu ternyata bisa kita rubah jadi 25 dikurang 0,1 kuadrat. Nah, hitung ini bisa pakai rumus yang ini nih. Yang A plus B ini pakai rumus yang ini, A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Bisa pakai rumus yang ini. Tinggal A-nya itu 25, B-nya 0,1. Itu ngitungnya bisa langsung, jadi nggak usah kita coret-coret yang ke bawah gitu. Kita bisa langsung ngitung 25 kuadrat berapa, terus 0,1 kuadrat berapa gitu ya. Ya, kalau pakai rumus A kuadrat berarti 25 kuadrat min 2 dikali 25 dikali 0,1 plus 0,1 kuadrat. Nah, ini 25 kuadrat itu 625 dikurang 2 kali 25 itu 50 dikali 0,1 itu 5. Lalu 0,1 kalau dikuadratin jadi 0,01. Berarti 625 dikurang 5 itu 620, lalu ditambah 0,01 jadinya 620,01. Gitu ya. Jadi hasilnya yang A. Nah, trik seperti ini bisa diingat-ingat, jadi kadang bermanfaat nanti untuk soal-soal yang sedikit. Ini kebetulan aja kalau kita hitung manual pun masih mungkin 249 kali 249 itu masih mungkin kita hitung manual, tapi siapa tahu nanti ada ketemu soal yang angkanya ternyata ngitungnya banyak tapi bisa pakai trik seperti ini. Lanjut nomor 63. 63 ini diurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar yang paling tepat adalah urutan bilangan dari terkecil ke terbesar yang paling tepat adalah kalau pilihannya seperti ini bisa juga
Bisa juga lihat angka yang paling sering muncul. Itu juga salah satu trik soal-soal seperti ini. Kita lihat nih yang paling sering muncul. Kayak misalnya, ya memang untung-untungan sih, cuman biasanya persentase sebenarnya lebih besar. Ini 0,2 muncul 2 kali. Misalnya kita lihat angka depan dulu. 0,2 muncul 2 kali. 0,25 muncul 2 kali. Lalu ada 0,3. Berarti ini 0,3 juga muncul sekali. Berarti kemungkinan bahwa jawabannya E itu kecil sekali. Berarti ini E kita bisa eliminasi nih. Berarti pilihannya tinggal A, B, C, D. Gitu. Terus yang antara A, B, C, D, ini ada bilangan keduanya ada 3/9, ada 5/9, 3/7, 3/7. Oh, yang muncul 2 kali ini 3/7. Berarti ini bisa kita eliminasi nih si A sama B. Berarti pilihan kita tinggal C sama D. Gitu. Terus tinggal bandingin angka ketiganya. Paling sering muncul apa? Kayak 0,4 sama 0,5. 0,4 sama 0,5. Paling sering muncul itu 0,5. Berarti kayaknya nih jawabannya pasti yang D nih. Yang sering muncul nih angka ini itu adalah yang D. Ini kita tembak dulu ya ceritanya nih. Ceritanya males ngitung, nembak. Berarti nembak yang D. Sekarang kita buktikan dengan berhitungkan apakah yang D itu betul sesuai urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sebenarnya ngitungnya pun tidak susah ya. Jadi kayak 0. Tapi kalau tahu trik ini kan berarti kita nggak mesti nyoba A, B, C, D, E. Semuanya kita coba mana yang benar urutannya gitu. Nah kalau sudah pakai trik tadi, mana yang sering muncul, berarti kita tinggal nyoba D aja. D kita, tebakan kita benar nggak sih ini yang D? Gitu. Nah kalau yang D, ini lebih enak dirubah jadi desimal semua. 0,25-nya tetap, 0,5-nya tetap, jadi yang dirubah nanti 3/7 dan 3/4 saja. Untuk yang 3/7, itu gimana cara desimalnya, Kak? Pakai pembagian, 3 dibagi 7. 3 dibagi 7, kan nggak bisa. Berarti 3-nya ditambahin 0, di atasnya tambahin 0, berarti 30. Kelipatan 7 yang lebih kecil dari 30, yaitu angka 28. 28 dibagi 7, 4. Gitu. Terus ini dikurang. 30 dikurang 28 itu 2. 2 dibagi 7, nggak bisa. Pinjam lagi, tambahin 0. Kelipatan 7 yang lebih kecil dari 20, berarti 14. 14 bagi 7 itu 2. Cukup sampai 2 angka di belakang koma itu sudah cukup ya. Jadi 3/7 itu 0,42. Sekarang yang 3/4. Kalau 3/4 itu pecahan yang sudah harusnya kalian tahu desimalnya apa. Ini termasuk pecahan-pecahan istimewa ya. Jadi 3/4 itu pasti 0,75. Kayak 1/4 itu pasti 0,25. Kalau setengah itu pasti 0,5. Kalau 1/3 itu pasti 0,33. Kalau 2/3 itu sudah pasti 0,66. Jadi ini pecahan-pecahan yang tanpa harus menghitung kalian harusnya sudah tahu. 3/4 itu 0,75, 1/4 0,25, setengah 0,5, 1/3 0,33, 2/3 itu 0,6. Nah, jadi kalau diurutkan, kan ada 0,25 ya. Lalu ada 3/7. 3/7 tadi 0,42. Lalu ada 0,50. Lalu ada 3/4 tadi 0,75. Wow, benar nih tembakan kita nih. Dia sudah terurut dari yang terkecil sampai terbesar. Berarti tembakan tadi kita benar ya, yaitu yang D. Tuh. Jadi kalau kalian mau ngitung, nembak-nembak ya masih ada kemungkinan 60% lah betul. Gitu ya. Nomor 64. Nomor 64 ini ada yang diralat ya. Yang diralat itu
Harusnya bukan C ya, tapi A lebih kecil dari B, lebih kecil dari 0. Jadi ini harusnya bukan C, tapi 0. Jadi pas kalian nyoba yang soal ini nggak bisa ya, berarti itu memang soalnya ada yang salah ketik ya. Nah, kalau soal-soal seperti ini, sama kayak yang ngerjain N tadi, coba-coba aja angka-angkanya. A, yang penting A-nya itu lebih kecil dari B, lebih kecil dari 0. A lebih kecil dari B, lebih kecil dari 0. Mau angka berapa aja boleh. Berarti ini kan bilangan negatif ya, karena lebih kecil dari 0. Makanya pasti angka negatif. Mau min 100, terus di sininya min 10, gitu boleh. Tapi kan ngitungnya banyak banget nanti jadinya. Jadi ambil angka yang kecil-kecil aja. Misalnya A-nya min 2, B-nya min 1. Min 1 itu lebih besar ya dari min 2. Ingat ini bilangan negatif. Lebih kecil dari 0. Nah, kita coba ke pilihan A misalnya. A itu B min A. B-nya ingat, B-nya min 1. Ini kita misalin sendiri ya, jadi bukan ketentuannya. Kak dari mana? B-nya min 1, A-nya min 2. Itu kita coba-coba sendiri. Jadi kita yang ambil angka sendiri, nggak ada ketentuannya harus sekian. Yang penting dia bilangan yang lebih kecil dari 0, dan urutannya B harus lebih besar dari A. Ini B dikurang A, B-nya itu min 1. A-nya itu kan min 2. Jadi min ketemu min nanti jadi plus. Jadi plus 2. Per A kali B. A kali B berarti min 2 kali min 1. Hasilnya adalah 2. Min 1 tambah 2 itu 1 dibagi 2. Hasilnya pasti positif ya. Berarti yang pilihan A itu benar. Ini kita cari yang kecuali ya. Kecuali. Yang A betul. Yang B kita coba A-nya itu min 2, B-nya min 1, min ketemu min jadi plus 1 per 2 kali A, 2 kali min 2 jadi min 4. Nah, min 2 ditambah 1 itu min 1, min 1 dibagi min 4 hasilnya positif atau negatif? Hasilnya min bagi min hasilnya positif. Jadi kita nggak perlu tahu angkanya, yang penting dia positif atau negatif. Gitu. Yang C, A kurang B, A-nya min 2, dikurang B artinya ditambah 1. Benar nggak dia lebih kecil dari min 2 kali min 2 dikali min 2, artinya 4 ya. Benar nggak min 1 lebih kecil dari 4? Benar ya. Min 2 ditambah 1 itu lebih kecil dari 4. Berarti ini pilihan C juga betul, tadi B juga betul. Lalu yang pilihan D, B kurang A, B kurang A, B-nya min 1, A-nya min 2. Kalau dikurang, min ketemu min jadi plus 2. Benar nggak dia lebih kecil dari min 2 kali B? Min 2 kali B itu min 2 kali min 1, artinya 2. Benar nggak min 1 tambah 2 lebih kecil dari 2? Betul ya? Ini juga betul. Lalu yang E, B kurang A, B itu min 1, dikurang A-nya min 2, min ketemu min jadi plus 2. Benar nggak dia lebih kecil dari min 2A? Min 2A itu berapa? Min 2 kali min 2, 4. Benar ya? Lebih kecil. Wah benar semua nih, gimana? Berarti ada yang salah ketik lagi. Kayak yang ini, disamain, ini diubah ya. Jadi lebih kecil nih yang pilihan B, biar ada jawabannya. Dan semuanya nanti di semua siswa SG sih dibenerinya ini ya. Yang B itu dibuat ini jadi lebih kecil. Jadi ketika ini lebih kecil, nanti dia merupakan pilihan pernyataan yang salah. Jadi jawabannya yang B. Jadi untuk nomor 64 ini ada dua ralat, yaitu A, B lebih kecil dari 0. Tadi di situ di buku ditulis C. Lalu di pilihan D diubah jadi lebih kecil. Gitu ya. Jadi untuk teknisnya, ngitung-ngitungnya lebih mudah ya. Cuma coba-coba saja.
Lanjut nomor 65. Pada bulan Januari, harga suatu barang 60 juta. Bulan Februari, harga naik 10%. Selama bulan Maret, harga barang bulan Februari didiskon sebesar 10%. Harga barang bulan Maret adalah, ini dari pembahasannya juga sih, nanti ditulis lagi biar lebih jelas. Ini kan pada bulan Januari, harganya itu 60 juta. Terus pada bulan Februari harganya naik 10% dari harga bulan Januari. Berarti Februari. Kalau ini bisa juga 60 juta ini dikali 10% dulu. Berarti kan 6 juta ya. Terus 60 juta ditambah sama 6 juta tadi kenaikan tadi. Bisa juga langsung nih, biasanya kan harga awal itu kita anggap 100%. Ketika dia bilang naik 10%, berarti persentasenya itu jadi 110% dikali 60 juta. Ini sama sih hasilnya, 66 juta. Jadi mau dihitung dulu dia naiknya berapa, berarti 60 juta dikali 10%, lalu baru ditambahkan 6 juta juga boleh. Mau langsung pakai persentase kayak gini nih, jadi harga bulan Januarinya dianggap 100%, berarti kalau ditambah 10% jadi 110%, tinggal 110% dikali 60 juta. Nah kalau dengan Maret itu kan dia harga bulan Februari berang 10% ya. Jadi pas bulan Februari ini si 66 jutanya kita anggap 100%. Kalau dia berkurang berarti jadi 90%. 90% dari siapa? Dari harga bulan Februari. 66 juta ini. Tapi kalau mau manual ini dikali 10% dulu, terus baru dikurang, itu juga boleh. Jadi banyak cara ya. Tergantung kalian enaknya yang seperti apa. Satu-satu dicari, gitu juga boleh, mau seperti ini boleh, atau ketemu cara yang lain juga boleh. Yang penting hasilnya benar dapat 59.400.000. Berarti untuk nomor 65 jawabannya yang A. Untuk nomor 61 sampai 65 silakan kalau ada yang mau tanya. Sudah cukup jelas, 61 sampai 65. Untuk TPS ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, kita ke nomor 66 ya. Untuk persiapan UTBK, nanti kalian belajar juga ya soal-soal matematika dasar, karena UTBK kali ini walaupun PPS, tapi dia berbobot. Kayaknya sih ada ya sekitar 2-3 soal yang sekelas selevel dengan matematika dasar. Dan kalau misalnya soal susah kalian bisa, itu bobotnya nanti akan besar. Jadi kalau bisa usahakan juga belajar matematika dasarnya sekalian untuk belajar simak. Kalau yang simak atau ikut UM dimanapun, latihan mengerjakannya jangan hanya yang TPS kualitatif saja, tapi coba-coba juga matematika dasarnya dikuasai. Kalau bisa matematika IPA-nya juga lebih baik ya.
Lanjut ke nomor 66 kalau tidak ada yang bertanya. Nomor 66, suatu tangki berisi penuh minyak mempunyai berat 80 kg. Jika tangki itu berisi minyak setengah, maka beratnya 46 kg. Berapa kilogram berat tangki tersebut jika kosong? Suatu tangki berisi penuh minyak. Berarti ini ada tangki, ceritanya di tangki, terus berisi penuh minyak ya. Itu isinya minyaknya penuh nih. Nah, ini kita misalin aja berat minyak itu X. Sini juga sudah ada sih diketikkan ya, berat minyak itu misalkan dengan X. Lalu berat tangki itu dengan Y. Berat minyak X, berat tangki Y. Berarti kalau penuh, persamaannya jadi berat minyak ditambah berat tangki itu sama dengan 80 kg. Terus kalau minyaknya cuma setengah, berarti X-nya cuma setengah X ya. Setengah X ditambah Y itu sama dengan 46. Karena setengah minyak ditambah berat tangki itu sama dengan 46. Yang ditanya berapa kilogram berat tangki tersebut jika kosong. Ini dua persamaan, dieliminasi saja langsung nih Y-nya sudah sama, tinggal dikurang ya. Y-nya habis. X-nya ini nilainya 1, kalau nggak ada angkanya berarti nilainya 1, tinggal 1 dikurang setengah itu setengah X. Sama dengan 80 dikurang 46 itu 34. Berarti X-nya sama dengan 2-nya pindah ke sana. 34 kali 2 itu 68. Nah, Y-nya berapa? X plus Y sama dengan 80. X-nya 68, berarti 68 ditambah berapa biar 80? Berarti ditambah 12. Berarti Y-nya sama dengan 12. Yang ditanya hanya berat tangki ya, yaitu si Y, yaitu 12. Itu. (67). Jadi 66 sudah ya, jawabannya yang B. Sekarang 67. Ini hitungnya satu-satu saja ya, dari yang 1/2 plus 2, lalu 1 dikurang ini, lalu 3 dibagi hasilnya ini, baru 2 dikurang hasilnya. Mudah sih, cuman ngerjainnya satu-satu saja. Jadi kayak 1 dibagi 2 tambah 2 jadi ya. 1/2 tambah 2 itu sama dengan 1/4. Lalu 1 dikurang 1 tambah 1/2 tambah 2 itu kan berarti 1 dikurang 1/4. Berapa? Namanya penyebutnya 4, di sini jadi 4 dikurang 1 jadinya 3/4. Lalu kalau sudah berarti ini yang bawah sudah selesai ya, ini 3/4 nilainya. Tinggal 3 dibagi 3/4. 3 dibagi 3/4 itu sama saja 3 dikali 4/3. 3-nya dicoret ya, habis ya. 3 bagi 3 1, jadi tinggal 1 kali 4, 4. Berarti nilai yang ini jadi 4. Berarti nilai keseluruhannya tinggal 2 dikurang 4. Hasilnya adalah -2. Berarti jawabannya yang B.
Ya, kalau soal-soal seperti ini berarti ingat konsep penjumlahan, pengurangan pecahan, terus juga pembagiannya. Pembagiannya kalau dibagi itu berarti bisa berubah jadi kali, tapi posisinya dibalik. 4-nya jadi di atas, 3-nya jadi di bawah. Itu biar nggak bingung ya. Lalu nomor 68. Jarak antara Jakarta Bogor itu 60 km. Andi berangkat dari Jakarta mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Andi berangkat pada pukul 8.30 pagi. Beni berangkat dari Bogor ke Jakarta mengendarai motor dengan kecepatan 30 km per jam. Beni berangkat lebih awal 30 menit dari Andi. Keduanya akan bertemu pada jam. Nah, kalau misalnya soal seperti ini, soal waktu mencari pada pukul berapa mereka bertemu, soal-soal seperti ini, kalau ada yang berangkat duluan, itu rumusnya ini ya. Saya bisa pakai yang ini. Waktu papasan TP. Ini sama aja jarak total dikurang S1. S1 itu jarak yang sudah ditempuh oleh orang yang berangkat terlebih dahulu. Lalu dibagi sama jumlah kecepatan mereka. Jadi ini yang sudah berangkat duluan tuh si Beni ya. Ini ada 2 kota, Jakarta sama Bogor. Jakarta sama Bogor naik KRL, oh enggak, Andinya naik mobil. Ini Andi kecepatannya 60 km per jam. Lalu Beninya naik motor 30 km per jam. Padahal mah macet ya Jakarta Bogor, harusnya motor lebih cepat nih. Mobilnya kena macet. Ini enggak ya, ini dianggapnya lancar. Enggak juga, jalan pelan-pelan juga ini segini sih. Yang mobil 60 km, yang motor 30 km per jam. Nah si Beni, ini jadi Beni Bogor, nah si Beni itu berangkat 30 menit terlebih dahulu, lebih awal. Jadi kalau Andi berangkat jam 8.30, si Beninya itu jam 8 udah berangkat. Nah dari jam 8 sampai jam 8.30, berapa jarak yang sudah ditempuh oleh si Beni? Itu namanya S1 tadi ya. Ini kalau di rumus yang ini tadi, maksudnya S1 adalah jarak yang sudah ditempuh oleh orang yang sudah berangkat terlebih dahulu. Jarak itu kan waktu dikali kecepatan ya. Kecepatan dikali waktu. Kecepatannya itu kecepatan si Beni yang sudah berangkat terlebih dahulu, 30 km per jam. Waktunya dari dia berangkatnya berapa menit terlebih dahulu kan 30 menit. 30 menit itu sama aja setengah jam. Jadi kita buat karena ini satuan dari kecepatannya itu kilometer per jam, berarti waktunya kita buat satuannya dalam jam. 30 menit ini dibuat jadi jam jadi setengah. Berarti 15 kilometer. Berarti selama setengah jam itu si Beni sudah menempuh jarak 15 km. Tinggal waktu papasannya. Waktu papasannya tadi jarak total, berarti jarak antara Jakarta dan Bogor, dikurang jarak yang sudah ditempuh Beni selama 30 menit tadi, lalu dibagi sama jumlah kecepatan mereka. Nah, Jakarta ke Bogor itu 60. Terus jarak yang sudah ditempuh Beni itu 15 dibagi sama jumlah kecepatan mereka 60 ditambah 30. 60 dikurang 15 itu 45. 60 ditambah 90 ditambah 30 itu 90. Nah, 45 per 90 itu 1/2. Berarti
Mereka bertemu setengah jam kemudian. Setengah jam dari mana? Dari si Andi berangkat, dari 8.30. Berarti setengah jam dari 8.30 adalah jam 9. 8.30 ditambah 30 menit, berarti jam 9 mereka akan bertemu. Gitu ya. Yang nomor 69 ini eksponensial biasa ya. Kita hanya mencari nilai n. Seperti biasa, biasanya angka-angkanya kan di sini ada 4, ada 256. Kita buat jadi angka yang sama. Yang bisa dirubah itu si 256. 256 itu 4 pangkat berapa ya? 256 256 itu sama dengan 4 pangkat. Kalau 4 pangkat 2 itu 16, pangkat 3 64, pangkat 4 128, berarti ini pangkat 5. Pangkat 5 ya. Nah, berarti persamaan ini bisa dirubah jadi 4 pangkat n plus 1. Kenapa? 4 pangkat 4 bukannya? Kan 4 Coba. kali. Oh iya, coba. 4 pangkat 2 berapa tadi? 16. 4 pangkat 3? 64. 64. 4 pangkat 4? 256. Oh iya, nggak pakai 126 ya. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Saya. Namanya? Atur. Oke, terima kasih Pak Tur. Jadi pangkat 4 ya, bukan pangkat 5. 4, pangkat 4 nih, 256-nya. 3 pangkat n min 8. Nanti tinggal dikalikan ya. 3n min 8-nya dengan 4. Jadi 4 pangkat n plus 1 sama dengan 4 pangkat 4 kali 3 ini 12n dikurang 4 kali 8 ini 32. Udah, ini sama-sama 4, tinggal pangkatnya saja disamain. N plus 1 sama dengan 12N min 32. 12N-nya pindah ke sini. Jadi N dikurang 12N sama dengan min 32. Satunya pindah jadi min 1. Berarti min 11N sama dengan min 33. Berarti N-nya sama dengan 33 per 11 sama dengan 3. Jawabannya yang A. Jawabannya A ya. Lalu nomor 70. 70, berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari Y sama dengan Fx. Jadi di antara gambar-gambar ini nih, A, B, C, D, E, itu mana yang bukan merupakan fungsi. Kalau dari gambar kita lihat fungsi atau bukan, itu kalau dia ditarik garis yang sejajar dengan sumbu Y, garisnya boleh di mana aja, itu dia hanya akan memotong di satu titik. Jadi misalnya untuk yang A, garisnya harus sejajar sumbu Y ya, garis vertikal. Ini, kalau tarik di sini, dia harus memotong kurva di satu titik, berarti kan motongnya di sini. Kalau ditarik di sini, motongnya juga di satu titik, motongnya cuma di sini. Kalau pas ditarik di sini, dia memotong juga hanya di satu titik. Berarti untuk gambar yang A dia merupakan fungsi, gitu ya. Kita carinya yang bukan ya, carinya yang sama.
Kalau untuk yang gambar B sama, coba aja nih bayangin, di sini dibikin garis, dia akan memotong di satu titik nggak di kurvanya? Ingat ya, yang kurva itu cuma yang ini, yang melengkung-melengkung ini. Kalau yang lurus ini namanya sumbu. Jadi, apakah kalau ditarik garis vertikal, dia hanya akan memotong kurva-kurva ini di satu titik? Misalnya ini mau bikin garisnya di sini. Oh, motong kurvanya cuma di sini. Berarti cuma satu titik ya. Terus bikinnya di sini lagi. Oh, motongnya cuma di satu titik. Berarti yang gambar B itu juga merupakan fungsi. Gimana dengan yang C? Kalau kita tarik garis lurus yang sejajar sumbu Y, apakah akan memotong di satu titik? Tarik garis, set. Maaf ya kalau bengkok-bengkok garisnya. Ini ternyata dia memotongnya di dua titik, tuh ya. Pas di sini lagi, potong, set. Ternyata dia memotongnya juga di dua titik. Wah, berarti dia bukan fungsi. Berarti yang C ini salah. Nanti untuk yang D sama E silakan kalau dibuktikan nih pasti kalau ditarik garis lurus dia akan memotong di satu titik, ini akan memotong di sini saja. Begitu seterusnya ya. Pasti memotongnya hanya di satu titik. Kalau lebih dari satu titik berarti dia bukan fungsi. Contohnya yang C. Untuk nomor 70 jawabannya yang C. Nah ini kadang soalnya berupa nanyanya manakah yang merupakan fungsi, kadang juga soalnya bertanya mana yang korespondensi satu-satu. Kadang ada soal yang seperti itu juga ya. Kalau korespondensi satu-satu, itu dia ditariknya selain yang sejajar sumbu Y, itu harus ada dua untuk pembuktiannya ya. Kalau yang namanya kan ada yang namanya korespondensi satu-satu ya. Terus ditanyain juga satu-satu. Itu pembuktiannya selain ditarik garis yang vertikal, dia harus memotong di satu titik. Ini kan benar ya, memotong di satu titik. Ini oh iya nih, memotong di satu titik. Dia juga harus dibuktikan dengan garis yang sejajar sumbu X. Yang sejajar sumbu X, misalnya begini, set. Ingat kurvanya itu yang merah ya, tadi yang hitam ini hanya garis bantu. Ini yang merah ini, apakah kalau ditarik garis yang lurus sejajar sumbu X, dia memotong di satu titik? Oh iya, di posisi manapun ini harus memotong si merah di satu titik. Berarti kalau seperti ini namanya korespondensi satu-satu. Jadi kalau fungsi hanya dibuktikan oleh garis vertikal, jadi kita tarik garis vertikal dimanapun, hasilnya harus memotong di satu titik. Kalau korespondensi satu-satu, selain yang vertikal, dia juga harus yang horizontal. Gitu ya. Untuk nomor 65 sampai 70, silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Silakan teman-teman kalau ada yang masih kurang jelas. Bagaimana? Cukup
Jelas? Banyak latihan ya. Untuk yang baru masuk tadi ketinggalan, nanti juga akan di-share pembahasannya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita ke nomor 71. Diketahui 120 ekor ayam mampu menghabiskan pakan ternak dalam waktu 42 hari. Jika 50 ekor ayam sudah dijual ke pasar, maka pakan ternak akan habis dalam waktu. Jadi tadinya ada 120 ekor ayam. Terus ayamnya dijual 50, berarti ayamnya tinggal 70 ya. 120 dikurang 50 tinggal 70. Nah, kalau ayamnya itu 120, pakannya, cadangan makanannya itu, persediaan makanannya akan habis dalam waktu 42 hari. Nah, kalau ayamnya 70, kira-kira untuk menghabiskan persediaan makanannya itu akan lebih lama atau lebih sebentar, atau lebih sedikit banyak harinya, atau lebih banyak. Berarti kan kalau ayamnya semakin sedikit, pasti makanannya akan awet ya, maksudnya habisnya akan dalam waktu yang lebih lama lagi. Nah, ini namanya perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu semakin sedikit jumlah ayamnya, maka waktu untuk menghabiskan pakannya akan semakin lama. Gitu ya. Kalau misalnya yang senilai apa, Kak? Kalau senilai itu kalau misalnya ayamnya lebih sedikit, maka di sininya angkanya juga akan semakin kecil. Tapi kalau ini kan enggak, ayam semakin kecil, nanti dia pasti waktunya akan lebih lama. Artinya angkanya akan semakin besar. Nah, perbandingannya kalau berbalik nilai, ini tinggal ditulis saja perbandingannya. 120 per 70. Sama dengan, nah kalau berbalik nilai, ini dibalik. Jadi kan awalnya X di bawah. 42 di atas, X di bawah. Dibalik jadi X per 42. Terus kalau sudah dikali silang, berarti 120 dikali 42 sama dengan X dikali 70. Berarti X sama dengan 120 dikali 42 dibagi 70. Itu, ini boleh 0 dicoret. Lalu 42 dibagi 7, 6 ya. Tinggal 12 dikali 6, berapa 12 dikali 6? 72. Berarti kalau ayamnya hanya ada 70, waktu untuk menghabiskan pakannya itu 72 hari. Itu untuk nomor 71. Contohnya yang E ya. Nomor 72 nih, satu lagi kali nih, satu nomor lagi, 72. Hasil pengurangan 3X min 2Y per 5 dari 3X plus 5Y per 3. Dari berarti ini dulu, dikurang ini.
Jadi 3x plus 5y per 3 dikurang 3x min 2y per 5. 3x plus 5y per 3 dikurang 3x min 2y per 5. Sama dengan, samain penyebutnya ya, ini kan 3 sama 5. Kelipatannya itu, KPK-nya itu 3 kali 5 aja langsung, 15. Tinggal dikali silang. 5-nya dikali sama 3x plus 5y, lalu 3-nya dikali sama 3x, ya dikurangi ya. Ini dikurang 3x min 2y. Sama dengan 5 kali 3, 15x. Lalu 5 kali 5, 25. Min 3 kali 3, min 9. Min 3 kali min 2 plus 6. Per 15. Nah, jumlahkan suku yang sejenis. Sejenis itu yang x sama x, yang y dengan yang y. Yang x itu 15 kurang 9 berarti 6x. Lalu yang 25 ditambah 6 itu 31y per 15. Adakah jawabannya? 6, 31, 15. 6x plus 31y per 15. Berarti yang D. Itu ya. Jawabannya yang D. Untuk hari ini yang dibahas sih cukup itu saja. Tapi kalau ada yang mau bertanya masih diperbolehkan ya. Untuk hari ini pembahasannya sampai nomor 72. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Dan teman-teman ini masih ada sekitar 2 menit lagi sebelum sesi ini kita tutup. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, boleh silakan ditanyakan. Kak, boleh balik ke nomor 15 nggak jawabannya? Iya, boleh. 15. Kenapa 15? Enggak, tadi aku ketinggalan yang nomor 15. Nanti di-share sih yang nomor 15 nih. 15 nih bisa jadiin pecahan biasa dulu semuanya. Terus dilihat polanya. Kalau langsung, ini nggak dapet nih kalau langsung polanya. Jadi ke sini tambah 2, tambah 15, dikurang 2, tambah 2 lagi itu nggak dapet. Kalau lengkap 1 pun juga nggak dapet polanya. Jadi dia baru dapat polanya setelah lengkap 2. Jadi 2 angka ini dilengkap 15 langsung ke 30, 30 lompat 2 lagi langsung ke 45. Berarti bilangan berikutnya ini lengkap jadinya 60. Gitu ya. Ya, sama-sama. Tadi ada yang chat juga. Kalau di soal ada beberapa angka yang gede banget terus ditanya mana angka yang habis dibagi oleh 8, itu cara nyarinya gimana? Kalau dia ribuan berarti 4 angka ya. Biasanya 2 angka di depan itu bisa dibagi 8 dan 2 angka di belakang itu juga bisa dibagi 8. Gitu ya. Kalau angkanya ribuan, pokoknya belakang, lihat 2 angka deh di belakang itu apakah bisa dibagi 8 atau tidak. Ada lagi?
waktunya sudah selesai. Mohon maaf ini Kak. Oh ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya Kamala. Kemudian terima kasih Sama-sama. yang hari ini sudah bergabung. Insya Allah nanti pembahasannya akan di-share di kelas. Jangan lupa nanti jam 12:30 kita ada sesi berikutnya, sesi kedua. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan hamdalah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.